Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan lagi trip ke Lombok Timur, lebih tepatnya ke Labuan Pandan. Sekarang kita jemput lagi rekan seperti biasa, Pak Aden. Ini sudah sampai di wilayah perumahannya Green Asia. Kawasannya lupa-lupa aja saya namanya ini. Jadi nanti kayaknya kita bertiga. Kemarin kita sore sudah nganter Aji dan Mas Bas itu ke mana ya? Ke Bangsal untuk penyeberangan ke Bali. Rupanya Aji balik lagi dari Bali tadi subuh via via ferry, penyeberangan ferry. Jadi baru jam 4. Nah, kita nanti jemput lagi dia. Oke, jadi saksikan ya perjalanannya. Bentar, ini kita jemput-jemput dulu. Oh ya, sebelumnya kami ucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun ini membawa berkah bagi kalian semua. Jadi sebenarnya tayangan ini mundur lagi ke belakang karena kebetulan untuk video-video panjang belum sempat posting, hanya didahului oleh video-video pendek supaya di awal-awal sebelumnya. Jadi ini akan nanti saling terkait. Dan untuk perjalanan ini memang nggak bisa saya rekam sepenuhnya perjalanan daratnya karena memang saya ini nyetir. Jadi singkatnya nanti kita akan ketemu langsung di lokasi di satu perusahaan Autore namanya, satu perusahaan multi yang penanaman modal asing gitu ya. Pun juga sudah lumayan lah ya. Berarti langsung proses pembukaan cangkang sudah ya, operasi langsung biasa lah ya. Kita kan genset ini udah lama, dulu kan belum ada PLN di sini. Itu baru sering beroperasi. Dan itu ada laporan kan pemakaian BBM, jadi mungkin diambil dari situ. Harga 2000-an. Wow. BBM campur itu sebulan habis 2000 ya, kadang 2000 kadang kurang sedikit gitu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita ini dalam kegiatan survei pemantauan dari perizinan lingkungan yang ada di perusahaan PT Autore. Lokasinya di Labu Pandan. Jadi sebenarnya tempat ini sudah kita pernah lakukan survei juga untuk ruang lautnya. Seperti ini. Jadi dia ada ketersediaan kerang-kerang yang sudah hasil panen pengambilan mutiaranya. Nah, ini ampasnya yang berupa kulit-kulit kerangnya, tapi itu juga tentunya masih memiliki nilai ekonomis untuk kegiatan pembuatan souvenir gitu ya. Dan kita akan lihat lagi pemantauan kegiatan teman-teman yang ada di depan. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat bahkan untuk kulit kerangnya sendiri ya, salah satunya untuk diameter mungkin ini masih di sekitar 15-an atau sekitar 13. Jadi dia dibedakan antara kriteria tertentu, slag stain, tidak tahu slag stain ini apa. Kalau ada clean juga yang bersih, lalu dibedakan berdasarkan ukurannya, medium, large, small, extra small, M atau L. Nah, ini yang clean di sini. Ini dia. Lalu ini juga clean tapi yang kecil. Ini clean S, ini extra S kayaknya. Nah, dia masih nyampur. Karena ini masih ada yang besar, ada yang kecil-kecil. Nah, ini masih sekitar 10 cm ini. Ya. Nah, ini dari beberapa pocket ya. Saya nggak tahu kalau ini yang untuk besaran berapa, yang digantung atau yang gimana. Karena ini yang biasanya digantung. Kantong-kantong pocketnya. Ini yang dari long line nanti akan digantung berdasarkan besarannya masing-masing. Nah, untuk kondisi cuaca cenderung masih mendung berawan. Dan kita masuk di kawasan sini harus cukup hati-hati karena ini banyak pohon kelapa. Parkir mobil pun kita sebisa mungkin hindari, jangan di bawah pohon ya, kelapa. Karena tadi itu sudah banyak juga buah-buah yang jatuh.
Yuk kita ngecek ke dermaganya nih. Pengerjaan yang baru. Nah ini fasilitas air untuk di bagian lab. Ini main lednya. Kalau ini makanya buanginnya besar nih. Nah ini dua jagoan ini, lihat. Ya kalau untuk pendataan pohonnya memang tidak terlalu lama ya, karena ini memang bangunan yang sudah cukup lama dan tipikal tanaman-tanaman pesisir yang menjadi indikator dari penilaian habitat lingkungannya ya tidak seperti halnya dari pembukaan lahan baru gitu ya. Kalau di sini karena ada seperti halnya pohon apa itu, pohon ketapang, lalu ada waru laut, itu yang bukan menjadi tegakan mangrove sejati, tapi dia berupa apa ya, asosiasi mangrove. Anginnya terlalu kencang. Kita sekedar jalan di dermaga, oleng. Bentar loh. Kalau begini mungkin suara bisa ditangkap oleh HP ini karena kita membelakangi angin. Nah, ini kondisinya karang-karang dangkal. Seharusnya kalau kita bawa alat pancing tadi cocok sini UL, kondisi air begini. Ini sedikit teduh, kita berlindung di balik bangunan ini ya. Tapi kalau maju, nah ini suaranya angin sudah mulai dominasi dengan cukup keras. Nah kalau ini ruang apa ya, fasilitas pembersihan, biasanya untuk pembersihan kerang-kerang dari apa ya, kotoran-kotoran yang ada di pocket-pocket ini. Nah ini dia, jadi ada mesin genset khusus untuk penyemprotan air bertekanan untuk melepaskan kotoran. Dan seperti sudah dikatakan, perawatannya sendiri dari persiapan kerang itu antara dari umur 0 sampai 1,5 tahun penempatan peliharaan kerang persiapan ya, baru setelah itu dimasukin nukleus untuk pemasangan inti mutiara, baru proses pemeliharaan lagi sepanjang 2 tahun. Jadi total bisa antara 4 sampai 5 tahun ya masa pemeliharaan. Sangat rumit. Ini yang enggak terlalu bagus, ada lapisannya seperti halnya ini tipis. Nah kalau ini buram dia, ini buram, udah ada mopnya, mother of pearl-nya seperti halnya ini. Ini beton-betonnya ya, diameter berapa ini, 40 kali 60 dengan tebal 40. Nah ini bagian dari Autore di ruang kerja apa ya, workshopnya untuk apa ini, beberapa pembuatan material fiberglass, resin nih. Nah ini kapalnya nih. Oke,
Oke, yang tadi kegiatan kita lihat ya, pengelasan dari rangka-rangka yang ada di kapal, kegiatan pendukung operasional kerja dari perusahaan. Nah, ini ruang lab untuk pembesar apa ya, dari anak-anakan cikal bakal kerang itu ya. Ruang mesin juga di sini. Kita cek dulu. Ini kelihatan mesinnya Yanmar masih baru. Nah, itu yang kita lihat tadi proses pengerjaan kapal dari yang bentuknya dua lunas ya, atau yang kita disebut dengan katamaran bentuknya, bawahnya itu. Nah, kalau ini ada cetakan malnya untuk perahu longboat. Ini yang agak lebar diameter, nah ini yang agak sempit secara bagian apa namanya itu, decknya ini yang agak sedikit lebar, 8x25, apa itu maksudnya? Jadi semua ada ruang pengerjaannya sampai seperti ini mal yang kapal lebih kecil lagi, perahu ya maksudnya, boat. Tipikal-tipikalnya sih biasanya disebut longboat kalau yang begini. Nah, ini penyediaan gudang penyimpanan tali, lalu ada mooring buoy, bola-bola ini ya, pelampung. Ini jaring-jaring pocket. Ini pelampung-pelampung besar. Styrofoam. Ini ya. Oke. Apalagi nih yang belum didata. Sudah nggak cukup terlalu luas ruangannya di sini dibanding dengan yang lain, karena memang pemanfaatan ruang daratnya cukup kecil ya dibanding dengan pemanfaatan ruang lautnya. Dia akan cukup besar karena beberapa farmingnya, penempatan dari long line, dari tali-tali penempatan dari struktur gantungan-gantungan kerang itu ada di ruang pemanfaatnya, akan banyak di ruang lautnya. Bisa terhitung hektaran. Dalam proses perizinan seperti disebutkan bahwa satu luasan per hektar itu biaya per tahunnya adalah 18 juta itu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tambak udang, nah, udang itu lebih banyak memakan karena dia penempatan kolam-kolamnya untuk di darat. Ruang lautnya hanya sebatas pembayarannya itu ada di penempatan fasilitas penunjang dan fasilitas sisa berupa penempatan apa itu, pipa-pipa inlet atau pipa outlet. Nanti dikalkulasi secara berapa dia ini bukan kubikasinya, antara panjang lebarnya berapa yang dimanfaatkan. Nah, nanti dikalikan 18 juta itu berapa ruang yang terpakai. Jadi memang akan sangat beda ya. Kalau udang sih, tambak udang bisa dilihat hasilnya dalam satu siklus per 6 bulan, masa perawatan singkat, hasil bisa terlihat. Ya dikurangi dengan biaya ongkos produksi, terus peluang penyakit. Nah itu ada berapa kali ini. Satu siklus 6 bulan bisa nggak terlalu ini ya. Dibanding kalau masa pemeliharaan mutiara sendiri, masanya cukup panjang karena dia akan masa waktunya 4-5 tahun, 5 tahun lah kalau efektifnya ya. Oke, kita balik lagi ke Pak Aden. Nah, dari ruang tadi, ruang workshop pengerjaan fiberglass. Nah, baru di sini ini adalah fasilitas dari apa ya? Mes karyawan. Atau juga ini biasakan ruang tamu kalau ada tamu yang mau nginep, termasuk kegiatan beberapa mahasiswa yang melakukan kegiatan praktek kerja lingkungan ya, PKL atau apa itu, KKN di sini.
Oke, ini proses penghitungan dari pengambilan sampel air akan kita lakukan ke tengah. Jadi untuk sementara ini ya, kita berbusana adat. Ini turun laut. Kita akan ditemani Pak siapa? Awal. Pak Awal ini yang bawa boot nanti. Beberapa. Informasi waktu sekarang sudah jam 11. Ini kita ayo. Ini kebingungan dia. Kau pegangan anunya besinya ini nih. Awas kejepit kaki. Yang biasanya nyelam tiba-tiba putus. Waktunya diganti, Pak. Huhuy. Sedang mengambil sampel plankton ini. Nah. Itu? Ya. Lagi. Baik ya. Saya kan tak tahu itu. Ya. Hah? Buat foto juga. Vegetasi berarti. Nah, sekarang sudah jam 2.37. Kita ada di Masjid Jami Nurul Yakin ya, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele. Tepat di perempatannya nih. Si Rehat, Pak Adennya sholat dulu. Nah, kebanyakan ngantuk tadi, makanannya itu terlalu banyak. Makan siangnya ngantuk nih nyetirnya, tapi ya syukurlah aman. Nah, balik lagi kamera. Jadi kegiatan hari ini sudah berakhir. Harapannya sih tadi kita lebih siang ya kembali ke Mataram, tapi faktanya ini sudah hampir 3:30. Macet jalan-jalannya di hari Sabtu. Harus balik itu ya kayaknya, karena juga wilayah sana itu kan juga banyak pegawai-pegawai yang dari Lombok Timur, Lombok Tengah yang berkantor di Mataram. Tapi meskipun ini Sabtu, tapi faktanya juga tetap bikin macet. Nah, sekarang tugasnya kita cuci mobil. Nah, dan besok akan lanjut lagi di lokasi yang lain, tapi dengan perusahaan yang sama, Autore. Nah, kebetulan lokasinya di Pantai Sekaro.
di dekat lokasi Pantai Pink itu ya, lokasi pariwisata. Nah, selanjutnya apa ini? Mobil ini cuci, kita istirahatkan di rumah teman Pak Bastiannya. Nah, besok kita upayakan dapat mobil yang lain, lalu jemput lagi ke 3 rekan yang seperti tadi. Ada Pak Aden pertama di sini, lalu Ajik dan Nuzul, mahasiswa dari Fakultas Kehutanan yang memang dia spesialis untuk pendataan beberapa habitat ekosistem pesisir, tanaman-tanaman khas misalnya ya. Nah, kita ketemu di esok hari. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum, kembali lagi kelas luar galaksi. Jadi ini Minggu per 21 Desember, perjalanan survei ke mana ini? Lombok Timur bagian selatan. Atau tepatnya Lombok Tengah apa Lombok Timur ya? Kayaknya bagian Lombok Tengah ya. Lombok Timur ya, bagian selatan. Perusahaan PT Autore yang bergerak di bidang sektor budidaya kerang mutiara.